Gunner semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Arsenal tak akan ragu perpanjang kontrak Callum Chambers. Chambers telah membuat 14 penampilan untuk Arsenal di musim ini setelah kembali dari cedera panjangnya. Sejak bulan Maret, dirinya tampil dalam 8 pertandingan dan membuat 6 start di Liga Inggris. Namun, apakah Chambers benar-benar akan berada di bek kanan atau bek tengah masih diperdebatkan. Dia sebagian besar ditempatkan Arteta sebagai bek kanan dalam beberapa bulan terakhir, namun beberapa fans berpendapat dia akan lebih baik berada di posisi bek tengah. Arsenal pun dikabarkan tak akan ragu untuk memperpanjang kontraknya, mengingat ia bisa bermain di beberapa posisi yang cukup krusial bagi The Gunners. Simpati Jamie Redknapp pada Thomas Partey di Arsenal. Jamie Redknapp memberikan simpatinya kepada Thomas Partey setelah sang gelandang menjalani musim pertama yang tidak memuaskan bersama Arsenal. Pemain internasional Ghana itu pun belum mampu membawa Arsenal bisa bertahan untuk tetap bermain di zona Eropa musim depan. Karir Thomas Partey di Emirates Stadium sedikit dipertanyakan lantaran dia beberapa kali justru kerap berjuang melawan cedera. Namun mantan gelandang Liverpool, Jamie Redknapp, tetap optimis dan berpikir Mikel Arteta akan melihat yang terbaik dari pemain berusia 27 tahun itu di musim depan. Ini sulit baginya, dia mengalami cedera dan kami harus memberi pemain waktu. Beberapa baru saja datang ke liga dan mereka berkembang pesat. Yang lain merasa sangat sulit. Saya akan memberinya keuntungan dari keraguan, kata Redknapp kepada Sky Sport. David Luiz tidak akan melanjutkan masa baktinya untuk Arsenal. Melansir dari Daily Mail, bek asal Brasil itu melakukan pembicaraan dengan pemimpin klub dalam 24 jam terakhir dan The Gunners ingin memperpanjang masa tinggal sang pemain. Namun pemain berusia 34 tahun itu memutuskan untuk mengakhiri karirnya di Arsenal. Masih harus dilihat kemana pelabuhan Luiz berikutnya, meskipun dia sebelumnya berbicara tentang kembali ke mantan klubnya, Benfica. Saya sudah berbicara dengan Presiden Benfica, Luis Filipe Vieira, tentang kembali ke klub, kata Luis kepada Record tahun lalu. Impian saya adalah mengakhiri karir di Benfica, kapannya saya tidak tahu, tetapi itu akan terjadi jika Presiden mengizinkan saya dan jika para fans ingin saya kembali. Ini akan menjadi salah satu momen terindah dalam karir saya, tutup David Luiz. FA diminta untuk memberi sanksi penangguhan untuk Elneny. Elneny tengah mendapatkan masalah akibat postingan di akun Twitternya saat ia ikut merespon kejadian yang terjadi di Palestina. Pihak Arsenal sendiri menyatakan jika Elneny berhak mengungkapkan pendapatnya, namun kali ini masalah menjadi lebih meluas, mirip seperti apa yang pernah dilakukan Mesut Ozil. Pejabat Dewan Deputi Takeover dari grup Lavazza yang mensponsori Arsenal berkata, kami akan segera menghubungi Arsenal untuk menyatakan bahwa kami prihatin tentang klub terkait dengan pesan semacam itu. Isi postingan ini sama sekali tidak sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Sementara itu, dia juga meminta FA untuk menangguhkan Elneny. Saya juga ikut sedih, Arsenal tidak ingin menangani ini lebih serius. Saya berharap FA lebih baik dari mereka soal ini. Tambah Takeover. Arsenal menginginkan 35 juta euro untuk Joe Willock. Joe Willock yang tengah dipinjamkan ke Newcastle United tampil sangat baik untuk The Magpies. Gelandang berusia 21 tahun itu berperan besar dalam mengamankan Newcastle dari zona degradasi. Sejauh ini Willock telah mencetak 6 gol dalam 12 pertandingan Liga Inggris untuk Newcastle. Dalam penampilan terbaru, ia sukses mencetak gol ke gawang Manchester City meski akhirnya Newcastle tetap mengalami kekalahan. Fabrizio Romano melaporkan jika Arsenal menginginkan uang sebesar 35 juta euro untuk Joe Willock. Namun biaya tersebut untuk seorang gelandang seperti Joe Willock dinilai sangat berlebihan.
Akan tetapi Arsenal memegang keputusan atas transfer Joe Willock. Apakah ia akan hengkang ke Newcastle atau tetap bertahan di Emirates Stadium? Kesulitan di Juventus, Aaron Ramsey ingin kembali ke Arsenal. Ramsey sudah 2 musim bermain di Juventus. Ia bermain di bawah 2 pelatih yang berbeda, yakni Maurizio Sarri dan Andrea Pirlo. Sayangnya, 2 tahun ini berjalan kurang baik bagi Ramsey. Dia kesulitan menemukan tempatnya di Juve. Terlebih, kontrak gelandang 30 tahun ini hanya tersisa 1 musim lagi. Mengingat Ramsey adalah salah satu pemain dengan gaji terbesar, sangat mungkin Juve melepasnya di musim panas nanti. Kemungkinan transfer Ramsey ini pun ditegaskan oleh Fabrizio Romano. Aaron Ramsey ingin bergabung dengan Arsenal lagi. Dia kesulitan di Juventus, tidak bermain, diserang banyak cedera, kata Romano di Arsenal Lounge. Dia akan masuk daftar jual 100%. Dia siap pindah, dan jika Arsenal mau mengejar Ramsey, mereka tahu peluangnya ada, tambah Romano. Tawaran Daniel Ek untuk Arsenal resmi ditolak. CEO Spotify, Daniel Ek, mengatakan jika tawarannya untuk Arsenal telah ditolak. Ia mengatakan bahwa keluarga Kroenke telah menolak penawarannya untuk pembelian Arsenal. Melalui akun Twitternya, ia menyampaikan hal tersebut. Minggu ini tawaran telah dibuat untuk Josh Kroenke dan bankir mereka termasuk kepemilikan penggemar, perwakilan dewan dan bagian emas untuk para pendukung. Mereka menjawab bahwa mereka tidak membutuhkan uang. Saya menghormati keputusan mereka, tetapi tetap tertarik dan tersedia jika situasi berubah, tulis Daniel Ek. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!